Hey ho Pop Gengs! Lumpur lapindo adalah semburan lumpur terbesar dan paling destruktif di dunia. Lumpur ini masih nyembur hingga 14 tahun lebih sejak pertama kali di tahun 2006 dan belum berhenti. Dan disebut-sebut masih akan terus menyembur hingga beberapa tahun ke depan, dan secara dramatis ada yang mengatakan hingga akhir zaman atau sampai bumi ini hancur. Ada apa dan bagaimana bisa bumi memuntahkan lumpur begitu dahsyatnya selama bertahun-tahun? Dari DP Explore kali ini, kita akan mengupas lebih dalam. Ini dia alasan kenapa lumpur lapindo belum berhenti meluap. Bermula di tahun 2006 saat Lapindo Brantas, perusahaan milik grup Bakri melakukan pengeboran sumur di Banjarpanji, sumur eksplorasi gas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sumur ini rencananya akan menembus kedalaman 8.500 kaki atau 2.590 meter untuk mencapai formasi Kujung, target utama pencarian minyak bumi. Sesuai prosedur pengeboran yang telah disepakati, sumur harus dipasangi selubung bor atau casing dengan ukuran berbeda-beda sesuai tingkat kedalaman. Casing ini berfungsi untuk mencegah hilangnya lumpur dalam formasi atau mengalami kebocoran. Casing-casing berukuran 30, 20, 13, dan 9 inci rencananya akan dipasang masing-masing di kedalaman 364, 726, 1091 meter, dan pada kedalaman batas atau sesuai rencana awal tadi. Sejak awal, Lapindo dicurigai mengebor hanya menggunakan skema prediksi pada zona yang tidak ada formasi kujungnya. Alhasil, mereka terus menggali melebihi planning awal dan merencanakan pemasangan casing batas dilakukan setelah menyentuh target. Hasilnya, pengeboran dari kedalaman 3.580 kaki ke 9.297 kaki dilakukan tanpa pemasangan casing 9 inci. Target tak kunjung tersentuh, formasi sumur pecah duluan, mencapai zona bertekanan tinggi, lumpur pun meluap tak terkendali, terhitung mulai dari tanggal 29 Mei 2006. Dampaknya hingga kini 16 desa di Kecamatan tenggelam, 25.000 mengungsi, 8.200 warga dievakuasi, 10.426 rumah hunian, dan 77.000 rumah ibadah tergenang, 600 hektar lahan terendam, dan sekitar 30 pabrik yang hancur, membuat 1.873 pekerja kehilangan pekerjaannya. Total kerugian ditaksir hingga 4 triliun rupiah yang ditanggung Lapindo Brantas dan sisanya ditalangi pemerintah. Lapindo berdalih gempa Yogyakarta lah penyebabnya. Gempa itu terjadi 2 hari sebelum luapan lumpur. Hal ini lantas memicu perdebatan 90 ahli geologi seluruh dunia yang berkumpul di Cape Town, Afrika Selatan, 31 Oktober 2008 lalu. Laporan yang diterbitkan Life Science menunjukkan sebagian besar pakar memastikan bahwa faktor utama luapan ini adalah kesalahan prosedur pengeboran. Nah, jika prosedur pengeboran adalah pemicu semburan lumpur ini, maka pihak Lapindo Brantas harus bertanggung jawab. Dan jika gempa penyebabnya, pemerintah wajib menalangi kerugian warga. Lalu, solusi apa yang dihadirkan? Solusi pertama yang terpikirkan tentu saja ganti rugi. Tapi hingga tahun 2019, masih banyak warga yang mengadu yang tidak mendapatkan apa-apa. Sementara itu, tanggul penahan lumpur dibangun setinggi 10 meter dan akan terus ditinggikan. Luas kolam penampungan sekitar 640 hektar dengan kapasitas 60 juta meter kubik yang pada tahun 2017 telah terisi 50 juta meter kubik. Namun, pada tahun 2018, mengutip CNN, tanggul yang berada di titik 67 desa Gempol Sari ambles sedalam 5 meter karena tidak kuat menahan semburan terus-menerus dengan volume mencapai 70.000 meter kubik per harinya. Malah, Kali Porong yang berhulu dari Mojokerto dan bermuara ke Selat Jawa ditetapkan menjadi tempat alternatif penyimpanan lumpur yang nantinya akan diteruskan ke laut. Mengenai solusi, Direktur Wali Jatim Rere Kristanto menyatakan bahwa ganti rugi direduksi sebatas jual beli tanah bangunan yang mengabaikan hilangnya hak-hak lain, degradasi kondisi lingkungan,
seperti kontaminasi logam berat dari kandungan lumpur panas di sumur warga. Di lain pihak, menghabiskan dana triliunan, beragam skenario penghentian semburan dilakukan, namun bumi terus memuntahkan lumpurnya. Ini yang jadi soal, mengapa bisa? Pakar geologi Jepang, James Mori, menyatakan tidak bisa memastikan kapan lumpur ini berhenti. Usaha untuk menutup lubang lumpur dengan bola beton pun tidak berguna. Khawatirnya, bola akan terpental karena tekanan yang tinggi. Sementara ahli geologi Indonesia memperkirakan semburan akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karena belum diketahui seberapa besar volume lumpur yang terendap di bawah tanah. Malah pernah ditemukan lumpur purba di antara semburan itu. Laporan riset dan analisa pakar geologi dunia yang diterbitkan oleh Life Science menunjukkan adanya terusan yang menyuplai semburan lumpur dari komplek vulkanik Arjuno Welirang. Terusan ini terhubung melalui jaringan yang tertanam 6 km di bawah permukaan tanah. Cairan hidrotermal dari komplek vulkanik ini menembus sedimen lapindo dan memicu reaksi masif yang menghasilkan tekanan tinggi secara terus-menerus. Inilah yang membuat semburan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Diprediksi hingga 20-27 tahun. Namun belum pasti, bisa jadi akan terus tersembur sampai lumpur bumi habis. Mari kita sederhanakan. Pertama, volume lumpur di bawah sana tidak diketahui sebesar apa. Kedua, kesalahan pengeboran membuat sumur bocor. Ketiga, ada terusan yang menyuplai lumpur dari komplek vulkanik. Keempat, zona bertekanan tinggi tersentuh. Hasilnya, lumpur terus tersembur ke atas. Sampai di situ, kita menghela nafas. Sekarang mari kita tarik nafas lagi. Karena malangnya, mengutip Tempo, kontrak kerja Lapindo berantas untuk pengelolaan migas yang seharusnya berakhir pada 22 April 2020 lalu, pada tahun 2018, resmi diperpanjang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga tahun 2040. Ironis, asal-asalan dalam beroperasi hingga mengabaikan ruang hidup, tapi masih diberi kesempatan. Lumpur Lapindo hanya menambah catatan kelam industrialisasi. Baik Pop Gengs, demikianlah ulasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di DP Explore selanjutnya.